Adik-adik remaja, baik putra maupun putri yang kami cintai dan kami sayangi, kalaulah ada pertanyaan, kalian suka datang ke tempat-tempat yang di luar rumah, seperti perempuan sering datang ke mall, ya, nonton XX1 gitu, atau suka belanja, atau laki-laki nih mungkin bejek, ya, datang ke stadion, atau pulang kampung bagi bapak-bapak suka mampir ke terminal, gitu ya, mampir ke stasiun, melaksanakan ibadah sholat di tempat perbelanjaan, sholat di stadion, sholat di terminal. Itu bagaimana hukumnya menurut agama Islam, gitu. Nah, malam hari ini biar hasanah keilmuan kita semakin luas, materi yang akan kita bahas malam ini adalah yaitu tentang al-makruhatus sholat, larangan-larangan mengerjakan sholat. Atau bagi kalian yang remaja, sholat pakai kaos, sholat kagak pakai peci, sholat gambarnya belakangnya apa? Gambarnya tengkorak, barongsai. Bagaimana tuh hukumnya, gitu ya? Atau sholat tengok-tengok, gitu. Nah, bagaimana itu hukumnya, boleh atau tidak? Atau juga sholat dalam keadaan lapar, dalam keadaan menahan hadas kecil atau hadas besar. Nah, bagaimana itu hukumnya? Itu sudah dipersiapkan oleh para ulama yang insya Allah malam hari ini akan kita bahas tentang al-makruhatus sholat. Ini referensi kitabnya At-Taqriratus Syadidah karangan Habib Zain bin Smith tentang al-makruhatus sholat, larangan-larangan mengerjakan sholat, gitu. Sebagaimana hukum Islam ada berapa? 5. Apa saja hukum Islam? Itu mah rukun. Hukum Islam, hukum dalam Islam ada berapa? 5. Wajib, sunnah, makruh, haram. 5 mubah. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang hukum makruh. Nah, itu rukun Islam, sholat, syahadat, puasa. Apa makruh? Pengertian makruh? Apabila dikerjakan tidak mendapat, apabila dikerjakan kemakruhan itu dapat mengurangi nilai pahala, ya, nggak sampai membatalkan. Ustaz ulangi, apa itu makruh? Satu kerjaan yang kalaulah kita lakukan itu dapat mengurangi nilai pahala yang tadinya ponten 10 jadi ponten 8,5, yang tadinya ponten 70 jadi ponten 60, gitu kira-kira. Ya, jadi mengurangi nilai pahala. Ya, kayak kalian misalkan puasa tidur mulu, ya, puasanya apa? Tidur mulu dari pagi sampai apa? Sampai maghrib. Dari habis sahur, habis sholat subuh sampai jam 5 sore. Bangun-bangun apa? 1 jam mau maghrib. Nah, itu puasanya makruh, gitu. Kenapa? Karena puasanya dilakukan dengan tidur mulu. Puasanya cuma berapa jam? 1 jam. 1 jam langsung maghrib. Nah, itu hukumnya apa? Makruh. Sah gak puasanya? Sah gak? Sah, tapi makruh. Nilainya berkurang. Yang tadinya ponten 10 harusnya karena memang nggak sholat, gitu ya, tidur mulu, maka pontennya jadi
berkurang. Jadi ponten benar delapan ke ini yang ponten jadi 5 atau 4 gitu. Paham ya? Nah, itu adalah pengertian makruh. Nah, adapun malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang dilarang, yang dimakruhkan kita mengerjakan sholat. Jadi ada 3 bagian larangan kita mengerjakan sholat, ada 3 bagian. Yang pertama dari segi tempat, yang kedua ditinjau dari segi kondisi keadaan, yang kedua dari segi kondisi keadaan, yang ketiga dilarang mengerjakan sholat itu dari segi kondisi perbuatan. Dari segi kondisi perbuatan. Nah, malam hari ini insya Allah akan kita bahas dari segi tempat dulu ya. Larangan sholat, al-makruhatus sholat, larangan mengerjakan sholat di tempat-tempat yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-fuqaha'u al-makruhatus sholati khamsatun wa salasun. Kemakruhan sholat, larangan mengerjakan sholat itu jumlahnya ada 35. Wah, banyak. Ada berapa? 35 hal-hal yang dilarang apabila kita mengerjakan sholat gitu. Ada 35. Nah, ini terbagi menjadi 3 item, 3 bagian. Nah, yang pertama akan kita bahas dari segi tempat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah as-salatu fil hammam. Salat di dalam ataupun di tempat pemandian. Tahu tempat pemandian kalian? Tahu enggak? Hah? Kolam renang. Nah, kalian nih tugas dari apa? Pelajaran penjaskes atau orkes ya, olahraga dan kesehatan itu biasanya suka apa? Renang. Nah, kalian berenang, kemudian setelah renang masuk waktu asar atau masuk waktu zuhur, kalian sholat di dalam musola yang ada di kolam renang. Apa itu hukumnya? Nah, hukumnya adalah dilarang. Larangannya itu adalah makruh gitu. Larangannya makruh, nggak sampai haram. Sah nggak? Sah nggak? Sah. Di rumah nggak perlu sholat lagi, tapi sholatnya makruh. Apa tadi hukum makruh? Satu kerjaan yang kalau dilakukan itu mengurangi nilai. Yang tadinya pontennya 10 karena dikerjakan di dalam kolam renang di tempat pemandian, maka jadi 8, jadi itu 7 gitu. Pahalanya berkurang. Paham ya? Nah, jadi yang pertama nggak boleh tuh kalau kita berenang sholat di tempat apa? Musola yang ada di kolam renang. Kalau memang mau waktu masih panjang, udah sholatnya di rumah atau di masjid aja, pulang ke rumah. Jadi sholat di dalam pemandian itu hukumnya dilarang. Larangannya itu larangan makruh. Kenapa makruh? Apa ilatnya? Apa sebabnya? Karena banyak sekali di dalam kolam renang aurat-aurat yang ditampakkan, gitu. Ya, nggak laki nggak perempuan. Yang laki pakai celana pakai celana sempak, itu auratnya kemana-mana, dengkulnya, pahanya, gitu. Yang wajib itu tuh. Perempuan cuma pakai apa? Baju renang yang ditutup cuma apa? Bagian dada dan bagian paha, bagian apa? Bagian perut. Nah, semuanya kebuka. Nah, itu makruh, dilarang bagi kita untuk mengerjakan sholat di kolam renang. Pastikan kalian kalau di pelajaran orkes atau penjaskes itu suka berenang ya? Pernah gak melaksanakan sholat? Pernah ya? Di dalam kolam renang yang ada musolanya? Nggak ada? Pernah ada? Atau pemandian-pemandian seperti teater? Teater? Ya. Ada kan?
Ciater atau Guci yang di Tegal tuh, pemandian air panas. Atau di sini di Bogor nih, di Gunung Pancar. Nah, sholat di tempat-tempat pemandian seperti itu hukumnya makruh, mengurangi nilai pahala yang semestinya full kita dapat, tapi jadi berkurang. Paham sampai di sini? Paham kenapa nggak boleh sholat di tempat pemandian? Apa alasannya? Makruh. Kenapa makruhnya? Karena banyak aurat yang terbuka. Itu penyebabnya. Satu. Lalu berikutnya, kemakruhan dilarang untuk mengerjakan sholat di tempat yang kedua adalah wassalatu fil ma'tani. As-salatu fil ma'tan. Sholat di tempat pengembalaan, tempat ngangon kambing, tempat ngangon sapi, tempat ngangon ayam, tempat ngangon bebek. Gitu ya. Ya, tempat pengembalaan. Jadi tempat ngangon, tempat ngangon dah bahasa kitanya ya, tempat ngangon ayam, tempat ngangon bebek, kebun dah, misalkan kebun ataupun sawah ataupun ya pelataran gitu ya, gitu. Maka sholat di tempat pengembalaan hewan hukumnya makruh, dilarang. Sah tapi mengurangi nilai. Kenapa ilatnya? Kenapa sebabnya dilarang? Apalagi selain bau? Takut ada najis, kambing, nya sapi gitu ya. Ya, itu menyebabkan apa? Adanya najis. Makanya dilarang. Kalaulah kita mengerjakan sholat di tempat pengembalaan hewan. Ya selama waktu misalkan kalian nih, ya mungkin kalian pulang kampung. Ya ada yang pulang kampung, punya kampung, lebaran pulang kampung. Lalu di kampung mbah, kakek, ya ataupun nenek kita di kampung punya apa? Kambing, binatang piaraan. Kebetulan kita disuruh tuh, angongin ngembalain. Mbah lagi pengen istirahat. Nah kebetulan masuk waktu sholat. Udahlah, sholat di sini aja, pakai sejadah gitu ya, bawa dari rumah karena masjid atau musola jauh. Nah, ini bisa aja gitu terjadi. Nah, kalau yang sholat di tempat pengembalaan, tempat ngangon binatang, itu hukumnya makruh. Sah tapi makruh, maka hasil nilai yang diraih, yang didapat itu pun tidak sempurna kontenan pahalanya. 2. Lalu yang ketiga, kenapa sholat yang dilarang dari segi tempat untuk kita mengerjakan sholat? Yaitu wassolatu, sholat fil majzarah, sholat di dalam tempat pemotongan hewan, jagal, babi. Itu mah jelas-jelas haram, karena binatang babi itu haram. Tempat pemotongan hewan kayak jagal ya, kayak potong sapi, pemotongan kambing gitu ya, pemotongan kerbau ya, yang dagingnya itu diperjualbelikan untuk disalurkan, didistribusikan ke pasar ya. Tempat jagal terkadang suka ada satu ruangan dipakai buat sholat gitu. Nah, bagaimana? Boleh gak sholat di tempat pemotongan hewan? Sholat di tempat jagal. Boleh gak? Boleh gak? Boleh, tapi makruh. Gitu, sah tapi makruh. Mengurangi nilai pahala. Ada yang bisa jawab apa sebabnya? Kenapa kemakruhannya sholat di tempat pemotongan hewan atau dijagal? Darah. Gitu. Kenapa makruh? Karena banyak bercak
darah, bukan hanya bercak, itu mah ngalir ya, banyak aliran darah. Takut darah itu mengenai tempat sholat kita, baju kita, ataupun sejadah kita, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena bercampurnya udah pasti bisa bercampur dengan najis darah. Selanjutnya, dilarang untuk mengerjakan sholat. Yang keempat adalah di tempat was-sholatu fil maqbarah, sholat di dalam kuburan. Nah, sholat di kuburan. Sholat di kuburan atau sholat menghadap kuburan, hukumnya apa? Makruh. Mau satu ulangi, kalian lagi ziarah nih misalkan, atau ngubur, ya ngubur saudara ada yang meninggal ke tempat pemakaman. Terkadang suka ada apa? Musolahnya gitu ya. Terkadang suka ada ruangannya, atau terkadang suka ada yang sholat di samping pekuburannya gitu. Karena memang pekuburannya lahannya masih luas. Ini biasanya pekuburan kampung nih yang masih luas gitu. Habis ziarah baca yasin, baca tahlil, sholat di samping pekuburan. Nah, kalau pekuburan di sini udah dapat, nggak bisa tuh, kecuali di musolahnya gitu. Nah, kita sholat di area pekuburan, apa hukumnya? Makruh gitu. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Ada yang bisa jawab? Jawab perempuan, akhwat. Betul apa tadi? Karena ada kurang tepat. Lebih tepatnya apa? Ada yang lebih tepat lagi. Kemakruhannya betul, ada mayat betul. Cuma bukan mayat yang baru dikubur, bukan. Yang namanya mayat pada saat dikubur itu mengeluarkan apa? Bakteri, kotoran, kuman, apalagi belatung gitu ya, cacing gitu. Itu jadi satu, membusuk, berair di dalam tanah, itu menguap ke atas permukaan tanah. Itu itu semuanya najis. Itu bisa menyebabkan apa? Itu menjadi najis. Belatung, bakteri, kuman, pada masa terkikisnya bangkai manusia di dalam tanah itu menyebabkan airnya apa? Jadi najis. Naik ke permukaan, maka tanah yang berada di pekuburan itu hukumnya najis. Makanya makruh sholat di atas pekuburan gitu, karena tanahnya itu bercampur dengan najis. Ada yang pernah ikut pada COVID? Ada yang pernah ikut datang ke enggak? Pedurenan. Ya, kuburan Pedurenan tuh. Itu kan cetek-cetek banget tuh. Itu air pada keluar itu. Itu air mayat. Air mayat itu pada naik. Ya karena dikuburnya cuma 1 meter, nggak nyampe 1 meter. Air mayat itu pada naik yang udah dikubur. Makanya bau apa? Bau gitu. Air mayat itu. Makanya harus dikubur minimal 1 meter. Yang maksimal tuh yang ideal ngubur mayat itu 1,5 meter, biar air najisnya itu nggak naik ke permukaan. Nah sekarang mau saya tanya, siapa yang pernah makan buah yang ada di atas pekuburan? Apa pisang, apa mangga, apa jambu? Ada yang pernah? Gurih kan? Gurih kata pencampur sama najis. Enak. Enak dan lebih subur dia. Kenapa? Itu air najis yang keluar dari bangkai manusia menjadi pupuk gitu, lebih gurih. Nah, tapi menurut hukum nggak boleh. Ya, apa hukumnya makan makanan yang tumbuh di atas pekuburan? Nggak boleh gitu, karena tumbuhnya dia, berbuahnya tuh buah disebabkan karena oleh apa? Najis gitu. Najis apa? Bangkai manusia. Memang rasanya lebih gurih, lebih enak. Itu kata yang udah makan.